Preview. Preview. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakkirna ma nasina warzuqna ilman yanfa'una. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasol. Sifate fasol fit tayammumi kang tetep ing dalem mertelaaken tayammum. Kang tetep ing dalem mertelaaken tayammum wa fi ba'di nusakhil matni. Lan iku tetep ing dalem setengahe pira-pira tulodoni kitab matan. Redaksini kitab matan. Taqdimu hadzal fasli utawi disiaken ikilah fasal alalladzi ngareaken ing atase fasal qablahu kang tetep ing dalem sadurunge hadzal fasl. Wa tayammum utawi tayammum lughatan ing dalem lughate ing dalem cara bahasa iku al-qasdu makna nejo. Lughatan di sini bukan dzaraf, akan tetapi nas'il khafid asalnya fi lughatin. Jadi lafaz yang dijerkan apabila huruf jirnya dibuang maka yang dijerkan harus berubah menjadi nasab. Wa in hudhif fan nasbulil munjarri naqlan. Akan tetapi lafaz yang dibaca jer yang dijerkan apabila huruf jernya dibuang berubah menjadi nasab itu hukumnya sama'i bukan qiyasi. Naqlan. Wa in hudhif fan nasbulil munjarri naqlan. Yang qiyasi hanya ketika huruf jar mengejarkan anna dan an, itu qiyasi, dalam arti tidak harus menunggu apa yang datang dari orang Arab. Naqlan wa fi anna wa ayat taridu ma'amni labsin ka'ajib tu ayatu. Wa syar'an utawi tayammum ing dalem syara'i sama ini nasil khafid. Iku isalu turabin nekaaken lebu tahurin kang nuciaken nekaaken dil wajhi marang wajah wal yadaini lan marang tangan loro badalan hale dadi ganti an wudu'in saking wudu au ghuslin utawa adus au ghasli udwin. Dalam fikih dibedakan kalau ghuslin ghinnya dhamma itu mandi sekujur badan. Kalau bil fathi ghuslin itu membasuh sebagian anggota. Au ghasli udwin utawa masuwi anggota. Bisyara itu oleh nekaaken banyu bisyara itu kelawan pira-pira syarat maksusotin kang tentuaken apa syaraid. Tayammum menurut lughat adalah bermakna sengaja. Sengaja apa saja disebut tayammum. Adapun menurut syara adalah menyampaikan debu yang mensucikan pada wajah dan kedua tangan sebagai ganti dari wudu atau mandi atau sebagai ganti dari membasuh anggota, cuma dengan syarat-syarat tertentu. Wa syaraitu tayammumi utawi pira-pira syarate tayammum iku khamsatu asya'a lima pira-pira perkara. Wa fi ba'di nusakhil matni lan iku tetep ing dalem sebagiani
piro-piro redaksini kitab matan khamsu khisalin utawi 5 piro-piro perkara atau tingkah utawi 5 piro-piro tingkah. Ahadua utawi salah sijine khamsu khisal iku wujudul udri wujudi udur bisafarin sebab lungo au marodin utu sebab loro. Sedangkan syarat-syarat tayamum jumlahnya ada 5. Yang pertama adalah wujudul udri, harus ada udur, baik karena bepergian tidak menemukan air atau karena sakit sehingga tidak bisa menggunakan air. Itu diantara syarat-syarat tayamum. Syara'id ini adalah jamak dari syurut. Syurut jamak dari syartun. Jadi syara'id adalah siwat muntahal jumu', jamak dari syurutin, sedangkan surut jamak dari syartin dengan sukun rohnya. Sama dengan falsin mempunyai jamak fulusin. Sedangkan asyrot, lafaz asyrotus sa'ah semacam itu, asyrotun itu jamak dari syarotun, jamak dari syarotin. Jadi kalau syarotin bermakna alamat tetenger. Jadi syarotin yang roknya fathah itu maknanya alamat. Syarotin mufrad jamaknya asyrotun. Asyratu sa'ah tanda-tanda kiamat. Wasani utawi kang nomor loro iku dukhulu waktu sholati melebuni waktu sholat. Wala fala yasihu mongko ora sah apa tayamum laha krono sholat oleh tayamum qabla dukhuli waktiha ing dalem sadurungi melebu waktune sholat. Yang kedua, syarat boleh tayamum harus setelah masuknya waktu sholat. Molo gak sah bertayamum jika waktu sholat belum masuk. Jadi kalau sudah masuk waktu sholat boleh tayamum. Kalau nisbatnya orang mau sholat jenazah, yaitu setelah selesai dimandikan. Jadi wayat khulu waktu sholatil janazah bingkito itu bil mayit min guslin au tayamumin. Jadi kalau waktu sholat jenazah ini dikatakan masuk waktunya setelah selesai memandikan mayit. Sedangkan sholat istisqa dikatakan masuk waktunya ketika hendak melaksanakan sholat. Kalau sholat gerhana, kapan waktunya disebut masuk? Ialah bitaghayyuril kaukab, yaitu setelah berubahnya bintang. Di sini bahasanya bintang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah. Wasalisu utawi kang nomor 3 iku talabul ma'i nupri banyu. Oleh nupri ba'da dukhulil waqti ing dalem sause melebuni waktu. Ing dalem sause melebuni waktune salat oleh nupri binafsihi kelawan awak dhewe ni sahes. Au biman uta kelawan wong adina kang ngidini sapa sahes. Ngidini lahu marang man oleh ngidini fi talabi ing dalem nuprih ma. Mula fayat lubu mungko nupriya sapa sahes golek sapa sahes almaa ing banyu min rahlihi saking pondokane sahes. Saking pondokane sahes, pondokane ku kemah. Wa rufqatihi lan kancani sahes. Syarat yang ketiga, orang bisa bertayamum harus mencari air setelah waktu sholat sudah masuk.
baik mencari sendiri atau menyuruh orang. Pertama, corong golei adalah mencari air di tempat tinggalnya, di perkemahannya. Kemudian setelah mencari-cari di pemondokannya tidak ada, kemudian tanya ke teman-temannya. Itu cara mencari air. Fa in kana mungko lamun ana sapa sanes iku munfaridan wong kang ijen, nadhara muka ningalono sapa sanes hawalaihi ing kiwa tengene sanes. Hawalaihi ing kiwa tengene sanes. Hawalaihi ini isim mufrad, bukan tasniyah. Hawalaihi ini isim mufrad tapi bisurati tasniyah. Isim mufrad tapi dengan bentuk tasniyah. Minal jihati saking pira-pira arah. Saking pira-pira arah al arba'i kang papat. Ingkana lamun ana sapa sanes iku bimustawin ing dalem nggon kang rata. Iku bimustawin ing dalem nggon kang rata minal ardi saking bumi. Lek panceni wong sing tayamum iku ijen, gak duwe kanca, tapi di dalam syarah diterangkan munfarid di sini tidak menjadi goyib. Bisa lebih dari satu, bisa ini kelompok. Lek panceni tempate rata cukup memandang kanan kiri dari 4 penjuru. Kalau tempatnya itu di tempat yang rata, cukup memandang ke kanan dan ke kiri tanpa taraddud, tanpa berjalan, tanpa mundar-mandir keliling ke tempat yang dilihat. Cukup memandang kanan kiri dari 4 penjuru. Fa in kana mongko lamun ana sapa sanes. Keliru. Mongko lamun ana iku fiha tetep ing dalem ard. Apa irtifaun dukur wan khifadun lan mudun. Taraddada mongko miter-miter sapa sanes. Muter-muter iku mundar-mandir. Qadra nadharihi ing dalem kira-kirani peningale sanes. Ing dalem kira-kira peningale sanes. Kalau tempat yang ditempati orang tayamum tersebut daerahnya ada yang tinggi, ada yang turun, naik turun. Jadi tempatnya itu tidak rata. Maka corong golek banyu adalah dengan cara mundar-mandir. Qadra nadharihi, mundar-mandir ke tempat sejauh mata memandang. Sapiro tutuke pandangan moto ke situ sampean mendatangi. Jadi lek pancen tempat tiga roto, ada naik ada turun, datanglah ke tempat sejauh mata memandang. Iku lek tempat tiga roto. Dan itu disebut haddul ghaus. Jadi jarak mata memandang itu disebut haddul ghaus, batas minta tolong. Atau bisa juga disebut ukurannya sama dengan gulwatu sahmin, sama dengan hentakan anak panah. Sampean kalau memanah, ketika dilesatkan sapiro tutuki anak panah, disitulah jarak pandangan mata, atau disebut haddul gaus, batas minta tolong. Jadi batas minta tolong itu sama dengan hentakan anak panah, atau dengan luncuran anak panah ketika dilesatkan. Itu disebut haddul gaus. Jadi qadru nadharihi, ukuran pandangan mata, jauh mata memandang itu sama dengan
lesatan anak panah, dan itu disebut haddul gaus. Itu sama ya. Bagi orang yang masih ragu tentang adanya air, wajib mencari dalam radius tersebut. Wajib mencari dalam jarak dalam jarak haddul gaus. Wajib mencari air seukuran batas minta tolong atau seukuran jauhnya anak panah itu jatuh, atau disebut sejauh mata memandang. Iku sampean wajib ngolek banyu. Lek pancene ragu tentang keberadaannya air. Ada juga bahasa dalam masalah fikih tentang tayamum ini haddul qurbi, batas dekat. Ya, ada haddul qurbi batas dekat, ada haddul bu'di, batas jauh. Haddul qurbi itu seukuran kira-kira 300 sampai 400 dirham. Itu haddul qurbi. Bagi orang yang yakin adanya air dalam radius haddul qurbi dalam jarak 400 dirham, wajib mencari. Dan jika kalau ragu tentang keberadaannya air, tidak wajib mencari dalam radius haddul qurbi, dalam radius 400 dirham. Tak ulang ya. Jadi kalau jaraknya itu sekitar 400 dirham, ini disebut haddul qurbi, batas jarak dekat. Kalau batas jarak dekat ini orangnya yakin ada air di dalam radius 400 dirham, wajib datang. Iki ono banyu tapi jaraknya kira-kira 400 dirham. 400 dirham itu sama dengan haddul qurbi atau sama dengan nisful farsah, separuh farsah. Tapi jika ragu ono banyu apa ndak iki dalam radius 400 dirham, maka tidak wajib datang. Kalau ragu dalam radius atau dalam jarak ukuran 400 dirham. Jadi dalam bab tayamum juga ada haddul bu'di. Haddul bu'di itu di atas jarak 400 dirham. Tidak wajib mencari air di atas jarak 400 dirham tersebut meskipun yakin adanya air. Jadi umpama sampean waktu tayamum yakin bahwa di atas jarak 400 dirham ada air, sampean tidak wajib datang. Sampean tidak wajib mendatangi air untuk wudu, akan tetapi sampean cukup tayamum. Ya, bisa dibedakan ya. Jadi ada haddul gaus. Haddul gaus itu batas orang minta tolong sama dengan seluncuran anak panah atau sejauh mata memandang, itu satu artinya. Nah, bagi orang yang masih meragukan tentang adanya air, wajib mencari dalam radius tersebut, alias wajib mencari dalam jarak jauh mata memandang. Juga ada haddul qurbi, batas dekat, itu sekitar 400 dirham ke bawah. Bagi orang yang yakin adanya air dalam jarak tersebut, wajib datang. Dan jika ragu tentang keberadaan air dalam jarak tersebut, jarak 400 dirham, tidak wajib datang. Juga ada haddul bu'di, batas jauh. Batas jauh itu di atas 400 dirham, 500 dirham umpama. Nah, kalau adanya air itu di atas 400 dirham atau disebut haddul bu'di, sudah sampai pada batas jauh, meskipun yakin ada air di situ, tetap tidak wajib datang. Tidak wajib mengambil air kalau sudah masuk dalam wilayah haddul bu'di, batas jauh. Bisa dipahami? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah, warabi utaikan nomor 4 iku ta'adzurus bi'amalihi, angil gunaaken mak. Ayil ma itekese banyu, gambarane bi ayya khofa kelawan nyento beti sapa sahes. Mbaknya ta'alluq kepada lafaz musawwarun yang dibuang. Asalnya wadzalika musawwarun bi ayya khofa. Itu kalau
kalau tidak ikut kepada Imam Ibnu Malik. Sebab ini kan termasuk istiqrar khos. Jadi istiqrar khos itu mestinya kan nggak boleh dibuang. Ini bahasa di dalam Qawaidul I'rab istilah istiqrar khos. Kalau istiqrar am malah wajib dibuang. Istiqrar am itu pokok lafaz yang bermakna subut, istiqrar dan semisalnya. Kuatir min isti'malil mai sangking gunakan banyu ala dhahabi nafsin. Kuatir ala dhahabi nafsin ing atas ilangi nyawa au manfaati utwin uta manfaati anggauta. Yang keempat, syarat tayamum adalah ta'adzurus isti'malihi. Karena tidak bisa menggunakan air. Tidak bisanya dikarenakan dia khawatir terhadap nyawanya terancam atau khawatir manfaatnya anggota tidak berfungsi kalau kena air. Wa yadkhulu lan mlebu fil udri ing dalam udzur. Apa ma law kana oleh lamun ono iku bikurbihi tetep ing dalam parke sakes. Apa ma'un banyu wa khafalan wedi sapa sakes. Wedi law qasadahu lamun nejo sapa sakes ing ma. Lamun nejo sapa sakes ing ma kuwatir ala nafsi ngatasi awake sakes. Kuwatir min sabuin saking hayawan gala au aduwin utawa mungsuh au alamali utawa ing ngatasi bandane sakes. Allah min sarikin saking wong kang nyolong au ghasibin utawa wong kang gosok. Masuk dalam kategori udzur adalah apabila di dekatnya terdapat air, cuma kalau dia mau datang ke air tersebut dia khawatir nyawanya terancam. Terancam oleh apa? Terancam oleh hewan ganas atau terancam oleh musuh. Atau khawatir terhadap hartanya. Khawatir diambil pencuri atau orang yang gosok. Wa yujadu lan den temu fi ba'di nusakhil matni ing dalam setengah pira-pira tulodone kitab matan. Fi hadza syartin dalam ikilah syarat apa ziyadatun tambahan ba'da ta'adzur istimali ing dalam sause lafaz ta'adzur istimalihi wa ya utawi ziyadah iku wa ikwazuhu lafaz wa ikwazuhu maknane wa ikwazuhu lan butuhe sakes ba'da tolabi ing dalam sause nukri banyu. Di sebagian kitab ada redaksi tambahan yaitu wa ikwazuhu ba'da tolab. Setelah dia mendapatkan air ternyata nggak bisa menggunakan karena ada hajat untuk kebutuhan hewan yang dimuliakan termasuk awake, termasuk menungso. Ini ada air tapi ini butuh diminum atau ada sapi yang butuh minum, maka kasih saja kepada orang yang membutuhkan atau kepada hewan yang butuh minum tersebut. Wal khamisu tawikan nomor 5 ikwaturabu lebu. Ikwaturabu lebu. At-tahiru kang suci ayat tahuru tegese kang nuciaken. Ghairul mandiyi. Ghairul mandiyi sakliyani lebu kang den telesi. Sakliyani lebu kang den telesi. Lafaz ghair itu tidak bisa makrifat walaupun dimudhofkannya. Sama dengan mislun, sama dengan lafaz nahwu. Itu tidak bisa makrifat karena mudhof ilaihnya. Syarat tayamum yang kelima adalah debu. Debu di sini mutlaknya debu.
biturabin ala ayyi launin kana, pokok debu bermacam apapun, pokok itu jenis debu boleh. Kalmadari seperti padas, debunya padas boleh. Wa gubaru ramlin, dan juga debunya pasir itu juga sah dibuat tayamum. Bahkan walau minar romli, walaupun itu pasir yang dihancurkan, pasir yang dihancurkan kemudian jadi debu, itu boleh kalau pasir. Beda dengan batu. Jadi kalau pasir dihancurkan, dihaluskan sampai menjadi debu, itu cukup dijadikan alat tayamum. Bikhilafil hajar al-mashuki li khurujihi an jinsit turab. Beda dengan batu. Kalau batu dihaluskan, diselep sehingga menjadi tepung batu, menjadi abu batu, itu tidak cukup dijadikan tayamum. Jadi batu yang diselep kemudian muncul debu, itu tidak cukup dijadikan tayamum, karena batu itu bukan jenis turab, bukan jenis debu. Beda dengan pasir. Kalau pasir diselep kemudian jadi debu, debunya boleh dijadikan tayamum. Terus kemudian ada pendapat dari madhab lain, seperti Imam Malik dan Abu Hanifah. Ini berpendapat innahu yajuzu bi jami'i anwa'il ardi. Boleh bertayamum dengan segala macam jenis macamnya tanah. Pokok jenis macam bumi oleh, termasuk batu kenik lah joro Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Wa naqala Rafi'i an Malik annahu yajuzu aidan bima huwa muttasilun bil ardi kasyajari waz zar'i. Imam Rafi'i mengutip dari Imam Malik bahwa boleh juga bertayamum dengan benda-benda yang nempel pada bumi, semacam kayu ataupun tanaman. Itu boleh menurut Imam Malik. Jadi Imam Rafi'i ini dari madhab Imam Syafi'i mengutip dari pendapat Imam Malik bahwa boleh tayamum menggunakan sesuatu yang nempel pada bumi, seperti kayu atau seperti tanaman, seperti padi, jagung. Pokok yang nempel dengan tanah itu boleh, menurut Imam Rafi'i yang mengutip dari pendapatnya Imam Malik. Wa naqala Nawawi anil Auza'i. Wa naqala Nawawi anil Auza'i wa Sufyan as-Sauri annahu yajuzu bi kulli ma ala wajhil ardi hatta bis-salji. Imam Nawawi juga menukil dari Imam Auza'i dan menukil dari atau mengutip dari Imam Sufyan as-Sauri, boleh bertayamum dengan segala macam yang ada di permukaan bumi. Pokok barang sing ono dukuri bumi itu boleh diturut Imam Auza'i dan Imam Sufyan as-Sauri, dan ini dikutip oleh Imam Nawawi. Bahkan boleh bertayamum pakai salju. Ini menurut yang dinukil oleh Imam Nawawi dari Imam Auza'i dan Sufyan as-Sauri. Wa madhhabu Syafi'i wa jumhuril fuqaha annahu la yajuzu tayammumu illa bi turabin tahirin lahu gubarun. Akan tetapi madhabnya Imam Syafi'i dan juga mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa tidak boleh tayamum kecuali pakai debu yang suci. Ini, jadi ini perlu dicatat ya. Tadi Imam Rafi'i menukil dari Imam Malik boleh tayamum dengan segala benda yang nempel pada bumi, dan Imam Nawawi menukil dari Imam Auza'i dan Sufyan Sauri boleh bertayamum dengan
segala macam yang ada di atas permukaan bumi, hatta bisalji, pakai salju pun juga boleh. Wa yasduqu lan beneri apa at-tahiru lebu kang suci, beneri bil magsubi kelawan lebu kang den gosap, wa turabi makbaratin lan lebu kuburan, lam tundab kang ora din lam tunbas kang ora din keduk apa makbarah, kang ora din keduk apa makbarah. Jadi kata-kata tohir, kata-kata debu suci ini memasukkan debu yang digasap, debu kuburan yang kuburannya belum digali, itu termasuk debu suci sehingga boleh dibuat tayamum. Ya, fa in khalatahu ila huna al-fatihah.